Puji Tuhan, Shalom. Nah, saya percaya Tuhan menolong kita sehingga kita semua masih boleh ada sampai dengan pagi ini. Kesempatan yang berbahagia ini saya akan ajak kita buka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 2. Roma pasal 2, kita akan baca ayat yang keempat dan ayat yang ke-5. Sekali lagi kitab Roma pasal 2 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Semua sudah dapat? Oke, ayat 4 kita akan memulai. 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hari ini saya ingin bicara dengan satu topik, kekerasan hatikah ataukah kelembutan hati. Dua hal ini akan kita coba pelajari, tetapi penting untuk saya ingin menyampaikan bahwa Paulus tentu punya dasar, Paulus tentu punya alasan, dia menyampaikan kalau dalam perikop ini hukuman Allah atas semua orang. Dia mengawalinya dengan mengatakan bahwa manusia lebih cenderung untuk menghakimi satu dengan yang lain. Tapi dikatakan kalau saudara baca ayat yang kedua, dikatakan bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Artinya bahwa Paulus sedang menekankan bahwa hukum yang adil hanya punya Allah. Manusia dengan segala hal di dunia ini bisa jadi salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah mengambil keputusannya. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi memberikan kepada kita sebuah kesimpulan penting untuk belajar terkait dengan apa yang sedang oleh Paulus soroti, karena ternyata yang kita temukan dalam ayat yang kelima itu, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi saya menyampaikan penting bagi kita semua bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Artinya soal hukuman seperti sudah tadi saya katakan, itu bagian dari hak Tuhan. Soal penghakiman itu bagian dari otoritas Tuhan. Dan kita sedang terus menjalaninya. Tetapi kenapa ini muncul juga? Karena apa yang ingin saya sampaikan bahwa banyak orang berusaha mengeraskan hati, yang membuat mereka tidak mau bertobat. Bahkan bisa dalam pengalaman termasuk saya dan saudara. Sehingga membuat seakan-akan kasih karunia itu dianggap tidak berharga. Kasih karunia Allah dianggap tidak berfaedah. Mereka menganggap bahwa itu tidak penting. Sehingga Paulus katakan, apakah engkau menganggap sepi? Kata sepi ini diartikan menghina atau mengejek atau menganggap enteng.
menganggap bahwa kasih karunia tidak terlalu hal yang utama. Sehingga dikatakan apakah engkau menganggap sepi kasih karunia Allah. Saya harap kita menempatkan kasih karunia sebagai bagian dari harta terindah dalam kehidupan kita. Apakah kemudian banyak orang menghina kekayaan kemurahannya? Karena dengan menghina, karena dengan mengejek, karena dengan menganggap enteng, mereka kemudian menghina kekayaan kemurahannya. Sementara itu adalah harta terindah buat saya dan saudara. Sehingga beberapa pandangan Yahudi mengatakan begini. Mereka sangat setuju bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun orang kepada pertobatan. Tetapi orang yang mereka maksudkan adalah orang kafir. Paulus sedang menyoroti bukan orang kafir. Paulus menyoroti kepada orang-orang Roma. Siapa mereka? Tulisan ini disampaikan ke jemaat orang yang ada di Roma. Sehingga dikatakan bahwa kalimat ini disampaikan oleh Paulus bukan kepada orang kafir. Paulus menyampaikan kalimat ini bukan kepada orang yang jauh di sana. Paulus sedang menyampaikan maksud ini kepada orang-orang yang telah mengenal Kristus, orang-orang yang telah mengikut Tuhan Yesus. Sehingga Paulus menyampaikan, karena mungkin ada isu yang berkembang, orang-orang atau jemaat yang ada di Roma ini, mereka menghina, mereka tidak menghargai, mereka menganggap remeh tentang kemurahan Allah. Nah, tekanan ini penting untuk saya sampaikan, bahwa kemurahan Allah, sebagaimana satu lagu mengatakan, kemurahanmu lebih dari hidup. Artinya, kemurahan Tuhan itu sangat bermanfaat. Kemurahan Tuhan sangat berharga buat saya dan saudara. Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Karena itu, di tengah segala kesibukan kita, kita belajar tinggalkan kesibukan kita. Kita mau datang mengatakan kemurahan-Mu yang membuat saya ada sampai hari ini. Nah, muncul pertanyaan, tapi kenapa banyak orang mengeraskan hati? Muncul kenapa banyak orang yang tidak mau menyerahkan hidup mereka untuk dituntun kepada pertobatan. Saya ingin menyampaikan poin terkait dengan kekerasan hati. Dan yang kedua poin tentang kelemah lembutan. Poin kekerasan hati. Penyebab kekerasan hati karena satu, faktor dosa. Dosa membuat orang mengeraskan hati. Dosa membuat orang kebal terhadap apa yang Tuhan mau. Dosa membuat orang kebal terhadap nasihat-nasihat. Karena itu kalau saudara menasihati orang yang jauh dari Tuhan, mereka merasa tidak ada apa-apa. Bahkan berbalik melawan saudara. Dosa membuat mereka betul-betul melawan hal yang baik. Apa yang kita sampaikan diibaratkan mutiara. Tapi kemudian mutiara itu seperti oleh Yesus sampaikan. Mutiara berharga itu kita lemparkan seperti kepada babi. Dia menginjak-injak dan tidak pusing. Nasihat yang berharga itu penting. Karena nasihat itu mengarahkan jalan kita yang bengkok menjadi lurus. Karena itu saudara mungkin sudah berulang kali mendengarkan firman Allah. Tapi kita selalu meletakkan telinga kita mendengarkan firman Allah. Karena kita tahu firman Allah mengarahkan kita untuk hidup dalam jalan yang lurus.
Sekalipun banyak orang masih berusaha cari jalan yang lurus, kita sedang ada di jalan yang lurus. Dan nasihat itu penting. Karena itu akan mengingatkan kita semua. Tapi bagi orang yang mengeraskan hati, tidak akan membuka ruang hati untuk menerima nasihat. Karena itu kalau dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Yang mengingatkan kita bahwa firman Allah yang kita terima, nasihat kebenaran firman Allah yang kita dapat, sekali lagi mari kita berikan ruang seluas-luasnya. Karena akan ada masa tidak ada lagi kabar yang baik yang kita dengar. Karena akan ada masa tidak ada lagi kabar yang penuh sukacita kita dengar. Karena akan ada masa yang kita dengar cuma kabar yang membahayakan. Sekarang ini ketika kita mendengar kejahatan di mana-mana, kita harus tahu selama gereja masih ada yang kita imani, maka masih ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menghambat kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Roh Kudus yang menyadarkan, karena dia berfungsi menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus menyadarkan. Artinya ketika seseorang melakukan kejahatan, maka ada pertimbangan hatinya. Yang baik dan yang jahat. Tapi bayangkan ketika Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dunia karena tidak ada lagi gereja Tuhan. Maka pertimbangannya adalah bisa jadi tidak lagi mempertimbangkan kebaikan. Yang dipertimbangkan hanya niat hati, keinginan yang jahat. Selama Roh Kudus sampai hari ini, saudara mungkin punya pengalaman. Saudara dulu belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi melakukan sesuatu yang jahat. Ada pertimbangan membedakan yang baik dan yang tidak baik. Menghambat saudara melakukan sesuatu yang tidak baik. Saudara mempertimbangkan sekian banyak pertimbangan. Karena masih ada Roh Kudus. Tetapi bayangkan ketika sudah tidak ada lagi Roh Kudus di dunia ini, maka tidak ada lagi pertimbangan baik, yang ada pertimbangan jahat. Apa yang kemudian saya sampaikan? Faktor dosa membuat orang tidak melembutkan hati, kekerasan hati, menutup pintu. Dalam kitab Mazmur pasal 51 dikatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 2-4. Kesadaran ini penting. Kekerasan hati membuat orang sekali lagi tidak mau pusing dengan apa yang baik dan yang tidak baik. Sekali lagi pertimbangan penyebab kekerasan hati, tidak mau membuka ruang karena dosa. Yang kedua, karena kenapa kekerasan hati selain dosa? Tetapi karena karakter yang belum dibaharui. Kenapa karakter tidak bisa dibaharui? Kita coba baca dalam Roma pasal 6 ayat 13 dikatakan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran.
menjadi senjata kebenaran. Artinya bahwa di saat kita menyerahkan sepenuh kehidupan kita kepada Allah, kita yang adalah tubuh kita diserahkan senjata kelaliman. Sekarang diserahkan sebagai senjata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka bagian ini akan menolong membentuk karakter kita. Karena itu kita di sini mendesak, mendorong, sehingga anak-anak harus bisa selalu datang kepada Tuhan, supaya mereka bisa terus dibentuk, karakter dibentuk. Karena dengan adanya dibentuk, maka akan terpola menjadi pribadi yang benar-benar siap untuk bisa hidup di dalam roh takut akan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita, apa yang tadi saya sampaikan, sulit mendapatkan nasihat yang baik. Dan tentu akan terbentuk karakter yang juga tidak baik. Dan apa yang terjadi? Karakter yang tidak baik atau karakter yang belum dibaharui, dia akan selalu keras hati. Apa yang kita dapatkan dari kekerasan hatinya? Saya bisa mengatakan begini. Kalau ibu-ibu pasti tahu panci. Ibu-ibu pasti tahu panci, bukan? Ya. Di bawah panci itu putih atau hitam? Hitam kan? Apa yang terjadi kalau hitam? Perlu diapakan? Dicuci. Kalau saudara tidak cuci, saudara masak 1 tahun lah tidak pernah cuci panci bawah. Apa yang saudara bayangkan waktu saudara cuci? Keras atau lembut? Sangat keras. Untuk memutihkan kembali harus menggunakan apa? Apakah dengan spons bisa membersihkan? Dengan apa mesti? Sikat kawat. Coba saudara bayangkan kalau sikat kawat itu saudara coba sikat di tubuh saudara. Apa yang terjadi dengan tubuh saudara? Pasti berdarah. Karena sikat itu sangat keras. Saudara begini. Kekerasan hati itu tidak spontan. Ketika karakter tidak dibaharui. Tadi saya sudah katakan di awalinya, penyebab kekerasan hati karena dosa. Tapi akan terus bertambah. Dosa itu terus beranak kepada karakter yang terbentuk. Lalu membuat apa? Kehidupan akan menjadi semakin tidak bisa dibendung. Kehidupan tidak bisa diurus. Kehidupan sulit untuk dikendalikan. Bagaimana cara dikendalikan? Kalau pada awalnya masih kita bersihkan panci dengan spons, lembut. Sangat lembut. Bisa menjadi bersih panci itu. Tetapi di saat kekerasan hati karena nasihat firman Allah, karena teguran firman Allah, tidak diperhatikan, selalu mengeraskan hati. Apa yang kemudian kita dapatkan, seperti panci, kotoran itu akan terus menempel. Terus menempel. Nasihat tidak bisa didengar. Spons yang lembut, karena nasihat itu kan kalah dengan lembut. Sama spons yang lembut itu untuk bisa dicuci hanya dengan sabun sudah bersih. Sekarang sudah tidak mempan lagi. Nasihat yang lembut tidak bisa lagi didengarkannya. Sampai kemudian nasihat yang keras juga tidak didengarkannya. Artinya sama dengan kita harus menggunakan alat yang keras. Adakah di antara saudara yang mungkin karena kita cuci dengan pasir dan sabun saudara, untuk membersihkan di bawah panci.
kadang juga masih tidak bisa lagi. Sampai kemudian tingkat tertinggi adalah menggunakan kawat. Saya bisa dapat mengilustrasikan gambaran ini karena kalah dengan nasihat yang sedang, nasihat yang lembut tidak didengarkannya. Sampai kemudian Tuhan harus turun tangan. Dan apakah kalau kemudian kita jatuh di tangan Tuhan, apakah menyenangkan? Tidak. Diawali dengan kekerasan hati. Akibat perbuatan dosa, kemudian beranak karakter kita dibentuk. Karenanya karakter harus bisa terus dibaharui, diserahkan untuk dibentuk oleh Tuhan. Tapi yang terakhir, kenapa kemudian kekerasan hati? Karena dia belum percaya Tuhan sepenuhnya. Dia masih ragu-ragu. Karena dia belum percaya Tuhan sepenuhnya. Saya mau katakan kadang kita bisa ada dalam gereja ini, tapi kadang keraguan-raguan tentang Tuhan masih bisa ada. Sehingga tidak salah kalau hari ini saya katakan setelah kita menjadi anak-anak Tuhan pun, orang masih bisa percaya kepada kepercayaan sia-sia. Datang berdoa di sini, pulang lagi, tetapi kepada orang pintar. Berarti yang bodoh siapa? Mereka yang datang ke orang pintar. Nah, jadi kalau itu yang terjadi karena memang dia belum percaya Tuhan sepenuhnya. Karena dia belum percaya Tuhan sepenuhnya, maka dia terus menutup pintu hati. Dia terus mengeraskan hati. Sementara Tuhan katakan bahwa hendaklah kita ini menyerahkan seluruh, segenap, bukan setengah-setengah. Bukan sebagian, sepenuh hidup ini kita serahkan kepada Tuhan. Untuk membentuk kita memiliki hati yang lembut. Ataukah katakanlah saya memberikan poin tadi, agar supaya terhindar dari kekerasan hati, maka kita harus menyerahkan sepenuh hidup ini kepada Tuhan. Karena sebagai bagian dari kepercayaan kita, keyakinan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan yang berkuasa. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, pertama kekerasan hati. Yang kedua kelembutan hati. Kelembutan hati tidak bisa dikalahkan oleh kekerasan. Sekali lagi, kelembutan tidak bisa dikalahkan oleh kekerasan. Kelembutan tidak berarti lemah. Kelembutan tidak berarti kalah. Saya memberikan contoh. Air kesannya tidak berdaya. Tapi air bisa menghancurkan gedung yang kokoh. Apa saudara bisa menghancurkan? Prosesnya panjang. Kemarin bendungan di Namlea hancur, katanya bobol, dan banyak rumah yang terendam sekaligus ada yang rusak banyak. Air bisa menghancurkan gunung batu. Air dengan lembut menetes di pinggiran rumah saudara. Dan di tiris rumah saudara ada batu, ada tanah, lambat laun. Itu semakin hari, semakin ke dalam. Hanya dengan tetesan yang sangat sedikit. Tapi mampu di pinggir rumah saudara, semakin tanah itu ke dalam. Air yang hanya menetes. Artinya
kelembutan hati tidak berarti lemah. Saya bisa mengatakan begini, kelembutan hati mampu memproduksi jiwa yang kuat dan tangguh menghadapi apapun itu tekanan dan tantangan. Karena kelembutan hati lahir dari kepercayaan dia kepada Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang Yesus roti. Dalam Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lembut hati, karena mereka akan memiliki bumi. Kekerasan tidak memiliki bumi. Kelembutan memiliki bumi. Kita baca Matius 11:29 dikatakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kelemah lembutan menghasilkan ketenangan. Saya ketika baca satu tulisan, ini tentang ahli pedang. Untuk membuktikan keahlian seseorang memainkan pedang, maka untuk menguji keahliannya, maka mereka melepaskan kapas. Dan di saat mereka memotong itu kapas, dan bayangkan kalau dengan pedang dan memotong kapas yang sedang lagi terbang, apa yang terjadi? Tentu kapas itu akan terbawa pedang kita. Tapi untuk membuktikan keahlian seorang pemegang pedang, maka dia akan memotong itu kapas. Kapas itu akan terpotong dan sisanya itu akan terbang seperti tidak terjadi apa-apa. Saudara bayangkan. Jadi skill seorang yang memainkan pedang diuji di sana. Yang ingin saya sampaikan begini, bahwa kelembutan tidak bisa dikalahkan. Ingin juga saya sampaikan bahwa kelembutan hati itu mampu menghasilkan ketaatan tanpa pamrih. Kelembutan hati yang kedua mampu menghasilkan kepekaan terhadap Tuhan dan sesama. Saya mau ingin mengatakan, apa maksud kepekaan terhadap Tuhan dan sesama? Pertama, peka dengan Tuhan. Karena biasanya Alkitab selalu bicara kelembutan atau lemah lembut. Bicara orang yang hatinya terbuka. Hatinya siap menerima sesuatu. Hatinya mengatakan oke, apa yang mau Tuhan katakan. Oke, apa yang kemudian orang bicara. Bicara keterbukaan hati. Jadi kelemah lembutan, bicara keterbukaan hati. Kekerasan hati bicara hati yang tertutup. Menutup pintu dari semua hal yang bisa orang datang dan menyampaikan, tidak mau mendengarkannya, artinya tidak mau menerima. Bicara tutup pintu hati, kan ada istilah kita tutup pintu hati. Nah, istilah tutup pintu hati ini saya mengistilahkannya sama dengan kekerasan hati. Kelemah lembutan itu identik sama dengan keterbukaan hati. Sehingga ketika Tuhan mau bicara sesuatu, ketika orang menyampaikan sesuatu, kita terbuka. Dan biasanya Alkitab selalu bicara
baik kepada para nabi dan kepada para rasul, selalu mereka terbuka. Dan ketika mereka terbuka, apa yang Tuhan sampaikan, sesuatu akan terjadi. Dan sekali lagi, itu bagian yang ingin saya sampaikan. Kepekaan terhadap Tuhan, karena sudah terbiasa dengan membuka hati, maka dia akan peka terhadap apa yang Tuhan mau. Gereja ini, kita selaku anak-anak Tuhan, kiranya kita mari semua sama-sama belajar peka terhadap Tuhan, tapi juga peka terhadap sesama. Nah, kalau kita peka terhadap sesama, berarti kita membuka hati untuk melihat situasi orang yang ada di kiri dan kanan kita. Apa sih kesulitan yang bisa kita tolong? Apa sih kesulitan yang bisa kita atasi? Soal hasil selanjutnya. Tapi soal ada upaya itu penting. Jangan sampai kemudian kita melihat ada kesulitan dan kita tidak mau pusing dengan kesulitan orang lain. Kita harus bisa berusaha dan masing-masing kita belajar berusaha untuk bisa menolong maksimal. Soal nanti hasil itu urusan selanjutnya, ada amin. Tapi penting kita berusaha dulu. Nah, ini bicara kepekaan. Karenanya kalau kita coba mengurutkan kepekaan ini terlalu panjang dan lebar. Tapi saya ingin mengakhiri dengan mengatakan begini. Kepekaan ini bicara kesediaan kita. Ruang hati kita terbuka. Oke saja. Dengan apapun yang mau kita buat dan mau kita lakukan. Dan saya tahu, saya percaya saudara di sini sedang mengembangkan kepekaan itu. Dan mari saudara kita tumbuh kembangkannya. Sehingga jangan sampai terlewatkan ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Yang berikut yang ingin saya sampaikan. Kelemah lembutan menolong kita terjaga kesehatan rohani. Sekali lagi, kelemah lembutan menolong kita terjaga kesehatan rohani. Hubungannya bagaimana? Karena sekali lagi, di saat kita buka hati, karena orang yang lemah lembut itu selalu buka hati. Kekerasan hati tutup pintu hati. Jadi istilah sederhananya adalah kekerasan hati tidak mau buka ruang, tutup pintu. Mungkin telinga dengar, tapi dia akan punya istilah sudah. Dengar telinga kanan, keluar telinga, itu tanda kekerasan hati. Jadi yang baik selalu dari kanan ke kiri, keluar. Jadi tidak ada sesuatu yang tinggal. Itu kekerasan hati. Kelemah lembutan, dia akan mendengarkan, dia akan merenungkan, dia akan melakukan. Kelemah lembutan, karena dia buka hati. Nah, terjaga kesehatan rohani. Kelemah lembutan membuat kesehatan rohani itu terjaga. Artinya sekecil apapun, bahkan bisa jadi seorang anak kecil yang bisa tegur kita. Kalau keras hati itu kan kita mengatakan, Ali anak kecil mau tahu apa. Tapi orang yang lembut hati, dia akan renungkan. Bisa jadi benar juga orang anak ini bicara. Betul Seng? Kan kadang-kala kita ini kan orang tua sudah keras hati juga kadang-kala. Anak-anak kecil ini selalu salah. Anak-anak kecil baru 1-2 hari mau bilang gitu. Tapi saudara, perlu kita renungkan, bisa jadi di balik perkataannya bisa ada hal yang baik juga saudara. Nah kadang-kala kita orang tua ini keras hati juga, menganggap kita orang tua. Makanya ada orang yang kalau sudah merasa tahu banyak tentang firman Allah, ketika contoh ini dalam pengalaman mahasiswa sekolah teologi ini, kalau pelayanan keluar lalu bicara firman, kadang-kala jemaat-jemaat yang sudah tua itu mereka mengatakan dia baru lahir 1-2 hari so bicara firman, katong ini lahir potong pusa dengan Injil. Lalu dia baru 1-2 hari mau nasihat katong firman Allah. Karena kekerasan hati yang merasa sudah tahu banyak. Kekerasan hati model itulah yang kemudian kesehatan rohaninya tidak bisa terjaga. Sehingga betapa penting mau siapapun dia yang kadang-kadang mungkin
Ada yang menyampaikan renungan firman Allah yang terbatas sangat. Tapi mari kita buka hati, saudara. Ada seorang pengkhotbah terkenal. Dia kemudian satu ketika dia datang ke gereja. Dan dia duduk di paling belakang. Hari itu dikatakan hari hujan. Lalu dia duduk paling belakang. Lalu yang bawa renungan firman itu ada seorang pengerja yang tidak tahu memulai khotbah bagaimana, karena pengkhotbah itu katanya tidak datang. Lalu dia berkhotbah dengan sangat terbatas, tapi kemudian dia membuka hati dan pengkhotbah itu menjadi pengkhotbah kelas dunia, saudara. Dari siapa dia bisa mengalami perubahan itu? Dari seorang pengkhotbah di gereja yang tidak tahu memulai khotbah seperti apa. Yonggi Cho, seorang yang dipakai Tuhan di Korea Selatan dengan luar biasa, dengan gerejanya yang mungkin sekarang sudah jutaan. Dia membuka hati dari seorang anak perempuan yang datang bicara firman kepada Yonggi Cho dalam keadaan dia sakit. Dan dia buka hati. Dan kemudian Tuhan pakai orang ini. Jadi sekali lagi sesuatu yang baik, buka telinga saja. Pertimbangkan, renungkan. Karena juga tidak membuat kita sakit, bukan? Amin. Ya, toh juga tidak membuat kita ini kehilangan sesuatu. Tapi kadang-kala kekerasan hati itu lahir dari kesombongan kita. Keangkuhan kita yang tidak mau dengar siapapun. Makanya dibutuhkan kelembutan hati untuk menjaga kesehatan rohani. Tidak ada cara terbaik untuk kesehatan rohani ini terjaga selain terus membuka hati dan memberikan kesempatan supaya Tuhan bisa bicara dengan siapapun. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Yang kelima ingin saya sampaikan. Terjaga kasih kita kepada Tuhan. Kelembutan hati menolong terjaga kasih kita kepada Tuhan. Setiap kita yang selalu membuka hati, kita akan selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Setiap kita yang selalu melembutkan hati, keadaan yang sulit sekalipun, kita selalu akan bersyukur sebab Tuhan itu baik. Tapi kalau kita menutup pintu hati, kita akan selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan yang baik pun kita akan bersungut, apalagi yang sulit. Tapi orang yang selalu melembutkan hati, tantangan yang datang itu diberatkan beban yang besar sekalipun, kita akan tetap bersyukur. Karena kita tahu Tuhan itu baik. Saya mau mengakhiri bagian ini dengan membaca kebenaran firman Tuhan yang terbaca di dalam kitab Yehezkel pasal 11. Mari kepada pelayan, saya minta saudara boleh turun. Yehezkel pasal 11. Ayat yang ke-19 dikatakan begini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku, dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua
Sehingga kita hanya punya opsi, Tuhan tolong saya, supaya saya selalu buka hati bagi Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya lembutkan hati ini. Tuhan tolong saya supaya perkara-perkara yang berat sekalipun, saya selalu memberikan kesempatan Tuhan berkarya di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus tolong kita semua.